Hideo Kojima adalah seorang maestro game yang sukses melambungkan nama Konami, perusahaan tempatnya bekerja saat itu. Selama hampir 3 dekade, serial game Metal Gear Solid yang didesain dan disutradarai oleh Kojima telah menjadi mesin uang yang menggiurkan untuk Konami. Namun kemudian, di tahun 2015, secara mengejutkan, Konami membuang Kojima secara kejam. Konami bahkan menghapus nama Kojima dari karya-karyanya. Apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu? Dan yang lebih penting, apa dampak pembuangan itu terhadap Konami dan Kojima saat ini? Ternyata banyak pelajaran bisnis yang bisa kita ambil dari kisah mereka. Dan bagi teman-teman yang merasa jadi maestro di perusahaan, nah sebaiknya kamu wajib nonton video singkat ini deh. Kita akan mulai dengan mengenal siapa Hideo Kojima, bagaimana dia bisa bersinar, dan kisah pembuangannya oleh Konami. Kemudian kita akan mengupas alasan dan misteri di balik pembuangannya itu. Di bagian akhir video ini kita akan simak bagaimana nasib Kojima pasca Konami dan sebaliknya, Konami pasca Kojima, serta pelajaran penting yang perlu kita renungkan. Hideo Kojima lahir pada tanggal 24 Agustus 1963 di Tokyo, Jepang, sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara. Semasa kecilnya, keluarga Kojima memiliki tradisi nonton film di malam hari. Sang ayah memutar film-film Eropa, Barat, juga horor, dan tidak mengizinkan Kojima tidur sebelum menuntaskan filmnya. Pengalaman itu kemudian memicu Kojima untuk bercita-cita menjadi sutradara film. Sayangnya, ayah Kojima meninggal saat Kojima berusia 13 tahun. Sejak itu, keluarga Kojima memasuki masa-masa yang sulit. Kojima pun tidak mendapat dukungan untuk mengejar cita-citanya. Saat kuliah, ia terinspirasi oleh video game Super Mario Bros. Darinya, ia melihat video game sebagai medium yang bisa menggabungkan kekuatan cerita sebuah film dengan permainan interaktif yang seru. Kojima kemudian memutuskan untuk bekerja di Konami. Game pertama yang dikerjakannya di Konami adalah Penguin Adventure, di mana ia bertindak sebagai assistant director. Debut pertama Kojima mengembangkan gamenya sendiri adalah ketika ia diminta untuk mengambil alih proyek game action berjudul Metal Gear. Keterbatasan daya komputasi konsol MSX2 yang digunakan pada saat itu memicu Kojima untuk berinovasi. Kojima pun mengubah gameplay Metal Gear dari permainan pertempuran menjadi kisah tawanan yang berupaya menyelamatkan diri secara sembunyi-sembunyi. Nah, dari situlah kemudian lahir genre stealth game. Dan ketika diluncurkan, Metal Gear mendapat tanggapan yang sangat positif di pasar. 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1990, Kojima merilis Metal Gear 2 Solid Snake yang sangat sukses secara komersial. Dan sejak itu, Metal Gear Solid menjadi franchise yang membuat nama Konami melambung bukan hanya di Jepang, namun di seluruh dunia. Pundi-pundi keuntungan Konami pun turut meroket. Hingga kini, ada lebih dari 20 judul game Metal Gear yang dirilis oleh Konami. Keunikan dari game-game yang dibuat oleh Kojima adalah selain memiliki game mekanik yang kerap kali melampaui masanya, semua game Kojima memiliki aspek cerita yang kuat dan keindahan visual yang memukau. Para kritik menyebut Kojima sebagai author dalam dunia game. Author adalah sebutan yang biasanya diberikan pada pembuat film yang mana gaya personal dan kontrol penuh atas semua aspek produksi menjadikan film-filmnya sebagai karya yang unik dan pribadi. Sebagian kalangan bahkan menyamakan Hideo Kojima dengan Francis Ford Coppola. Tahun 2015, tahun di mana Metal Gear Solid 5 Phantom Pain akan dirilis. Muncul kasakusuk terkait konflik internal yang terjadi antara petinggi Konami dengan Kojima. Kecurigaan semakin bertambah dengan pembatalan rilis game Silent Hill yang sedang diproduksi oleh Kojima bersama sutradara kenamaan Guillermo del Toro. Apalagi Kojima sendiri mengatakan bahwa Phantom Pain adalah seri Metal Gear Solid terakhir yang dia buat. Di bulan Maret 2015, muncul informasi dari karyawan yang disembunyikan namanya bahwa manajemen Konami telah mengubah status Kojima dan tim dari karyawan tetap menjadi karyawan kontrak, yang mana kontraknya itu akan berakhir begitu game Metal Gear Solid 5 dirilis. Kekhawatiran para fans pun terbukti ketika Konami menghapus nama Hideo Kojima dari semua kemasan produk Metal Gear Solid, dari website resminya dan dari semua materi marketing. Studio Kojima di US, Kojima Productions Los Angeles pun diganti namanya menjadi Konami Los Angeles Studio. Pada 3 Desember 2015, Metal Gear Solid The Phantom Pain memenangkan Geoff Keighley The Game Award sebagai The Best Action Adventure Game. Kojima yang seharusnya menerima award itu tidak bisa hadir karena dilarang oleh Konami. Konami resmi membuang Hideo Kojima, sang legenda yang telah membesarkan namanya.
Pertanyaan besarnya adalah kenapa Konami membuang talenta terbaik yang melambungkan namanya? Jawabannya terletak pada pergeseran strategi bisnis dari Konami. Presiden Konami, Hideki Hayakawa, mengatakan bahwa Konami akan fokus pada mobile gaming. Mobile is where the future of gaming lies, begitu katanya. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Tahun 2010, Konami merilis Dragon Collection, sebuah permainan koleksi kartu yang berjalan di media sosial dan kemudian di handphone. Permainan ini memiliki elemen RPG dan menggunakan mekanisme berbasis kartu, sehingga membuatnya sangat mudah dimainkan oleh siapa saja. Dragon Collection menjadi sensasi di Jepang dengan jutaan orang memainkannya. Sejak itu, mobile gaming terus menjadi pendorong keuntungan untuk Konami. Sementara, nilai kontribusi game konsol, PC, dan handheld terhadap bottom line perusahaan terus menurun. Para petinggi Konami menyadari ya bahwa mereka ternyata nggak perlu buat AAA game untuk mengeruk keuntungan. Cukup buat mobile game yang sederhana, murah, cepat, terus mengalir deh uang ke perusahaan secara deras. Membuat AAA game seperti Metal Gear Solid itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar. The Phantom Pain menghabiskan biaya produksi hingga 80 juta US dollar dan itu diduga oleh beberapa pihak sebagai salah satu pencetus konflik antara Kojima dengan Konami. Dan inilah yang membuat Konami mantap menggeser fokusnya ke mobile gaming. Dan untuk menguatkan eksekusi dari strategi itu, Konami melakukan restrukturisasi organisasi. Dari yang sebelumnya berbasis studio, di mana setiap game developer bertanggung jawab atas proyeknya masing-masing, menjadi tersentralisasi di mana kantor pusat mengontrol segalanya. Otomatis, Kojima Production sebagai studio di bawah Konami ya dihilangkan. Dan Kojima pun kehilangan jabatannya sebagai Executive Content Officer. Harapan Kojima untuk dapat membuat AAA game lagi di Konami ikut hilang. Sementara di mata Konami, Hideo Kojima tidak lagi diperlukan. Perubahan arah dan strategi perusahaan yang diikuti dengan restrukturisasi itu merupakan hal yang lumrah. Namun, kisah Konami versus Kojima ini unik, bahkan aneh. Sebenarnya, daripada membuang Kojima dan timnya, Konami kan bisa aja melakukan spin-off pada Kojima Production Studio, menjadikannya anak perusahaan yang berdiri sendiri. Karena Kojima itu kan terbukti bisa menghasilkan game-game yang menguntungkan kan? Dengan begitu, uang kan tetap masuk ke Konami. Tapi ya begitulah, Konami justru memilih untuk membuang Kojima dan timnya secara kejam. Memang sih, Konami itu terkenal dengan memperlakukan karyawannya seperti tahanan. Gerak-gerik karyawan tuh dimonitor. Jika ada karyawan yang telat kembali datang ke kantor setelah makan siang, manajemen akan mempermalukan dia secara terbuka. Jika ada yang ngomongin jelek tentang Konami di sosial media, lawyer Konami langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Namun itu semua nggak seberapa dibandingkan perlakuan Konami pada Kojima. Selama 6 bulan terakhir keberadaannya di Konami, Kojima dikurung dalam ruangan terpisah dari timnya yang berada di lantai yang berbeda. Komunikasi di antara mereka harus melalui proksi atau perantara. Ada laporan yang menyebutkan bahwa Konami tidak membayar Kojima sesuai kesepakatan. Dan Konami secara aktif memperingatkan perusahaan-perusahaan lain untuk tidak mempekerjakan Kojima dan para anggota timnya di perusahaan mereka. Tentu saja nggak ada yang tahu pasti kebenaran di balik cerita-cerita ini. Karena semua pelaku terikat dengan non-disclosure agreement, perjanjian larangan pengungkapan informasi rahasia. Dalam perspektif yang berbeda, bisa jadi Kojima juga punya peran atas rusaknya hubungan dia dengan Konami. Dalam sebuah interview, komposer lagu Metal Gear Solid, Rika Munaraka, mengungkap bahwa Kojima tidak mudah diajak kerjasama. Kojima sering meminta Rika untuk membuatkannya lagu, yang pada akhirnya ditolak dan gak dipakai sama sekali. Kojima juga sangat perfeksionis dalam membuat game-gamenya. Dia menghabiskan banyak uang untuk fitur-fitur ekstra yang berujung pada pengunduran jadwal rilis game. Kojima nggak masalah dengan semua itu, karena dia bekerja berdasarkan gaji kan. Tapi bagi Konami, kelakuan Kojima itu jelas menggerus bottom line perusahaan. Saat dibuang oleh Konami, Kojima merasa sangat terpukul. Aku berpikir telah kehilangan semuanya. Begitu katanya dalam sebuah konferensi pers. Saya telah menciptakan game selama 30 tahun. Dan sekarang saya tidak punya apa-apa untuk mulai. Tidak punya kantor, tidak punya staff, tidak ada material yang bisa saya kerjakan. Lalu kemudian Kojima menyadari bahwa dia tidak sendiri. Dia punya teman di Hollywood dan juga hubungan yang baik dengan Sony Computer Entertainment. Kojima pun bergerak dengan cepat. Di bulan Desember 2015, Kojima mengumumkan pendirian kembali Kojima Production di Tokyo, Jepang. Tim kunci Kojima saat di Konami pun bergabung di dalamnya. Kojima juga mengumumkan kerjasama dengan Sony untuk memproduksi dan mendistribusikan franchise game baru untuk Sony PlayStation. Dan di ajang E3 tahun 2016, Kojima mengumumkan game pertamanya di luar Konami, berjudul Death Stranding, yang dirilis di bulan November 2019. Pada Desember 2016, Kojima kembali diundang ke Game Show Awards yang mana tepatnya 1 tahun sebelumnya tidak bisa hadir karena dilarang oleh Konami. Nah, pada perhelatan itu, Kojima menerima anugerah The Industry Icon Award atas karya-karyanya di industri gaming.
Lalu bagaimana dengan game Death Stranding? Dalam minggu pertama penjualannya, Death Stranding menjadi best-selling physical game di Jepang. Dan 6 bulan setelah peluncurannya, penjualan Death Stranding telah menutupi biaya pembuatannya dan menghasilkan keuntungan untuk studio game yang baru ini. Secara umum, Death Stranding mendapat review yang positif. Beberapa reviewer mengeluhkan gameplaynya yang dinilai membosankan. Namun, beberapa reviewer lain justru menilai bahwa Kojima telah memulai sebuah genre baru dalam gaming. Sepeninggalan Kojima, Konami membuat sebuah game konsol berjudul Metal Gear Survive. Sebuah spin-off Metal Gear yang isinya adalah bunuh-bunuhin zombie. Nggak ada unsur stealthy-nya belas. Para reviewer maupun gamer membenci game itu. Hasil penjualannya pun jeblok. Game ini dinilai gagal. Mungkin jeleknya kualitas dari game ini disebabkan karena top game designer dan developer yang ada di Konami itu banyak hengkang meninggalkan perusahaan sejak prahara tahun 2015 yang lalu. Namun demikian, secara bisnis, pilihan Konami untuk pindah dari game konsol ke mobile gaming berbuah manis. Pada September 2017, Konami melaporkan pendapatan naik 28,7%, sementara laba naik 40,6% dari tahun ke tahun. Pertumbuhan itu tidak didorong oleh penjualan game konsol, melainkan hasil dari mobile game seperti Yu-Gi-Oh! Dan mobile spin-off dari Pro Evolution Soccer. Kemudian di Maret 2021 ini, Konami mengumumkan pemasukan yang kembali meningkat 3,7% dan profit naik 18% dari tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja finansial ini masih didorong oleh penjualan mobile gaming. Dan kalau melihat angka-angka ini, sepertinya keputusan manajemen Konami untuk fokus pada mobile gaming merupakan keputusan yang tepat secara bisnis. Pada intinya, pertikaian Konami dengan Kojima merupakan hasil dari tabrakan ideologi. Kojima, seorang visioner perfeksionis yang mengabaikan sisi bisnis dari game yang dibuatnya, melawan Konami, entitas bisnis yang tengah menggeser fokusnya pada mobile gaming dan memaksimalkan keuntungan. Maka wajar jika Kojima dan Konami berpisah. Yang nggak wajar adalah perlakuan Konami pada Kojima dan tim. Tapi itu sebuah pembahasan yang berbeda ya. Saya berharap perpisahan ini justru membuka jalan bagi Kojima untuk menghasilkan karya-karya besar lainnya tanpa bayang-bayang dan tekanan petinggi perusahaan yang cuma mikirin profit. Di saat yang sama, saya juga berharap Kojima belajar dari pengalaman pahit ini. Bahwa pada akhirnya seniman besar juga membutuhkan dukungan bisnis untuk mewujudkan mahakaryanya. Jika sebelumnya Kojima mengatakan bahwa ia tidak tertarik pada aspek bisnis dari game-gamenya, sekarang saatnya ia menerima dan menyambut aspek bisnis itu. Kojima berdiri di atas kakinya sendiri sekarang. Dia tidak lagi bernaung di bawah korporasi besar yang punya segalanya. Kojima nggak punya pilihan lain selain berpikir sebagai pebisnis, bukan hanya sebagai seniman. Terakhir, saya berharap Kojima mampu membuktikan bahwa idealisme tidak harus berlawanan dengan kepentingan bisnis. Bahwa akan selalu ada pasar yang menguntungkan untuk sebuah mahakarya. Mahakarya yang bisa membuat kita merenungkan makna kehidupan. Mendorong kita berupaya meraih lebih dari diri kita saat ini. Dan menggerakkan kita untuk menciptakan peradaban yang lebih baik untuk umat manusia. Bagaimana menurut teman-teman semuanya? Apakah Kojima sebaiknya tetap fokus pada idealismenya atau mulai berpikir sebagai pebisnis? Apa alasannya? Tulis jawaban kalian semua di kolom komen ya, kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi.